Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dimanapun Anda berada, kembali jumpa dengan kami Senin 6 Januari 2025 di tahun baru ya. Semoga di tahun baru ini kita semua dengan tahun yang baru, semangat yang baru, dengan harapan dan sukses. Amin. Hari ini kami berada di Polres Ugan Ilir. Sudah hadir bersama kami Kapolres Ugan Ilir, yaitu Bapak AKBP Bagus Suryo Bowo SIK. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana, sehat Menan? Alhamdulillah sehat. Kami dari lintassumsel.com terima kasih. Di tengah kesibukan Bapak Kapolres, apalagi saat ini dalam rangka hari ulang tahun Ugan Ilir, tapi Bapak masih sempat melayani kami, terus sempat menyediakan waktu untuk berdialog tentang swasembada pangan program pemerintah Prabowo Gibran. Terima kasih, Mendan. Sama-sama. Sebelum masuk ke swasembada pangan, ada sedikit yang kami kepingin tahu, Pak. Mungkin publik juga kepingin tahu dan hal ini. Selama Bapak dinas di Polres Ugan Ilir, mungkin ada bahasa daerah yang Bapak tahu mungkin, Pak? Kalau bahasa Indonesia, bahasa Palembang, wong Kito Galo kan Bapak lebih biasa, Pak. Ya. Kalau bahasa daerah khusus Ugan Ilir ini, ada yang kata-kata yang Bapak tahu kira-kira, Pak? Saya pernah berinteraksi di daerah Rantau Alai, masuk Rantau Alai, Desa Mijin situ. Jadi waktu itu ada acara ngelebung ya. Oh, ngelebung yang ngambil ikan. Ngambil ikan itu. Jadi bahasanya dipakai semua. Oh, Galis. Kemane gitu? Kemane, gale. Oh, gale. Jadi Bapak pernah ikut melebung? Pernah saya. Waduh, enak itu, Pak. Jadi, tapi di atas atau masuk lebung? Masuk. Oh, masuk lebung? Masuk. Waduh. Sempat bisa, Pak? Pak, kalau di sini namanya skap. Bapak pegang skap juga waktu itu? Enggak, pakai tangan aja kita ambil. Oh, pakai tangan? Berarti banyak ikannya? Banyak ikannya. Waduh, luar biasa memang beliau ini. Jadi rekan-rekan sekalian, beliau ini pernah masuk lebung ternyata ya. Sudah pernah ikut melebung di Desa Miji, Miji, Kecamatan Kandis kan? Kandis ya? Ya. Nah, saya kebetulan kalau Kandis itu kan masuknya wilayah hukumnya Rantau Alai. Oh, ya, betul. Nah, makanya itu. Dulu memang, oh ya betul Dan. Jadi Kandis itu poseknya Rantau Alai. Rantau Alai. Betul. Ya. Melebung dan bahasa daerahnya pakai E. Pakai E. Kemane, gitu. Kemane, gale. Tapi mudah dipahami Dan. Alhamdulillah. Terus kalau kuliner Dan, Ugan Ilir, tapi kuliner khusus Ugan Ilir maksudnya Dan? Iya. Ada makanan yang namanya engkak. Kemana tahu engkak? Belum tahu. Oh, belum. Saya tahu jongkong. Ayo rekan-rekan sekalian, kalau kita nanti buat engkak ya, kita kirimlah ke Boleh lah, dikirim. Jadi Dan ada tebuk 4 Dan. Apalagi itu tebuk? Tebuk 4 itu kue lobangnya 4. Oh, tebuk itu lubang ya? Tebuk itu lubang. Iya. Kalau di sini tebuk itu lubang. Jadi kue itu Dan lubangnya 4. Ini terbuat dari ketan. Ketan ya? Ya, ketan. Iya. Ada mencup. Kalau pindang Dan? Pindang sudah. Pindang yang kasih sini kan pegagan itu ya? Oh ya, betul. Artinya Pak Kapolres ini senang juga dengan pindang pegagan, gitu. Kalau putra-putri Dan saat ini? Alhamdulillah saya putra 1. Oh, putra 1 umur 2 tahun. Alhamdulillah. Oh, umur 2 tahun. Iya. 1 Dan? Baru 1. Tapi mau nambah lagi nih? Insya Allah. Amin. Terus keluarga tinggal di Ugan Ilir? Di Ugan Ilir. Oh, di Ugan Ilir. Di Ugan Ilir. Oh. Selama jadi Kapolres di Ugan Ilir, apa sih kesan Bapak? Ya terkesan lah dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Gimana? Kalau kesan saya selama di Ugan Ilir ya, alhamdulillah saya di sini 6 bulan bertugas di sini. Ya. Lingkungan masyarakatnya juga kondusif, kekeluargaannya juga luar biasa. Di mana kita datang, di situ penyambutannya luar biasa. Jadi istilahnya di sini tuh guyup masyarakatnya, sesuai sama tagline-nya ya, Caram Seguguk gitu. Jadi kekeluargaan memang semuanya. Oh, semua itu. Iya. Jadi ada terkesan sendiri bagi Pak Kapolres. Luar biasa di sini. Luar biasa.
Untuk di Ogan Ilir sendiri, di sini kan memang daerahnya kalau kita lihat memang untuk secara geografis ini kan relatif subur. Gitu. Oh, subur. Jadi kami di Polres Ogan Ilir kemarin juga sempat berdiskusi dengan Pemkab untuk bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk bisa dalam hal ini mendukung program swasembada pangan di sini. Jadi kami kemarin berdiskusi dan kami mencoba untuk menggerakkan di desa-desa untuk melakukan penanaman jagung seperti itu. Jadi ya kita manfaatkanlah sumber daya yang ada di kita. Sumber daya. Berkaitan dengan desa untuk mendukung program pemerintah swasembada pangan itu ada anggaran 20% untuk swasembada pangan. Betul. Jadi seluruh desa. Nah, sejauh mana dari dalam hal ini Polres Ogan Ilir mungkin pendampingan terhadap dana 20%? Baik, jadi untuk dana 20% itu memang sudah dianggarkan di dana desa itu, bahwasannya setiap tahun anggaran itu harus dialokasikan 20% untuk ketahanan pangan di tiap-tiap desa. Jadi kami coba seragamkan dari tiap-tiap desa itu dengan kami berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), kemudian dengan Dinas Pertanian juga kami coba meramu bagaimana caranya masyarakat ini bisa melakukan penanaman jagung untuk di tiap-tiap desanya. Jadi programnya seperti itu, tiap-tiap desa kami harapkan bisa membuka lahan yang ada di desa untuk dijadikan tanaman-tanaman pangan, contohnya sih tanaman jagung yang memang menjadi prioritas dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo. Jadi di tiap desa itu nanti insya Allah akan bisa dicetak minimal 1 hektar lahan jagung. Ya, kami berharap nanti di kemudian hari pada saat waktunya panen kita akan bisa surplus jagung di Ogan Ilir sendiri. Program pemerintah swasembada pangan, makan bergizi gratis ini sudah digaung-gaungkan semenjak 2024, tapi anggaran 2025. Polri, khususnya Polres Ogan Ilir ini, apa sih kira-kira yang sudah dilakukan? Untuk di ketahanan pangan sendiri, kami kemarin sudah mengarahkan dari seluruh polsek kami, jajaran di 6 polsek itu untuk membuka lahan percontohan dulu kemarin. Jadi di tiap-tiap polsek itu sudah ada percontohan 1 hektar lahan jagung dan sudah mulai tanam. Untuk di Polres sendiri kami ada lahan ubi kemarin itu kurang lebih 40 hektar. Kebetulan penggeraknya adalah personel kami, Aibda Iwan yang bertugas di Sat Samapta. Dia menggandeng kelompok tani yang ada di Indralaya sini. Dia membuka lahan kurang lebih sekitar 40 hektar dan saat ini sudah ditanamin singkong. Nah, untuk ke depan kami juga akan membuka dengan Iwan juga untuk membuka lahan jagung seluas 10 hektar rencana. 10 hektar. Ya. Nah, kemudian lahan yang 40 hektar, kemudian 10 hektar ini termasuk di 40 hektar atau beda? Beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Nah, lahan ini lahan milik Polri atau milik Pemda atau milik siapa nih? Kami kerjasamakan dengan masyarakat. Jadi kelompok tani tersebut kemudian ada tanah yang tidak dimanfaatkan, kemudian kita coba komunikasi dengan pemiliknya dan alhamdulillah berkenan, ya kita lakukan pengolahan di situ. Nah, kalau di Ogan Ilir, selain yang komandan sebutkan bahwa ada 40 hektar, kemudian yang akan datang akan ada 10 hektar, mungkin Polres sudah terpantau secara global se-Ogan Ilir ini kalau untuk penanaman, ya, katakanlah ketahanan pangan ini, kira-kira berapa hektar? Kalau data dari perkebunan ya, untuk dari perkebunan itu kurang lebih itu potensi untuk bisa dilakukan penanaman jagung itu di lahan-lahan yang memang saat ini milik perkebunan ya, milik perusahaan perkebunan itu kurang lebih sekitar 3.800 hektar. Nah, kami juga saat ini sedang mencoba komunikasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut, berharap semoga perusahaan tersebut bisa ikut berpartisipasi untuk mendukung program ini. Jadi nanti sistemnya dia melakukan penanaman jagung di lokasi-lokasi yang memang statusnya masih milik mereka, tapi untuk tanaman perkebunan mereka ini memang statusnya belum bisa menghasilkan, artinya ini adalah tanaman belum menghasilkan, yang masih usia muda penanamannya. Jadi kita coba dengan metode tumpang sari, di lahannya mereka. Jadi tanaman yang tumpang sari berjalan, yang perkebunan mereka tetap berjalan. Tetap berjalan, betul. Informasi dan data dari Polda bahwa untuk
mendukung, mendampingi program swasembada pangan ini akan melatih anggota khusus sebanyak 3.163. Ya. Nah, untuk Polres Ogan Ilir sendiri berapa anggotanya? Untuk kami di sini total anggota kami di sini 580 personel dengan Babin Kamtipmasnya sejumlah 87 orang. Mungkin nanti yang akan dilatih untuk menggerakkan untuk program ketahanan pangan ini adalah personel-personel memang yang kita plotting di desa-desa, yaitu Babin Kamtipmas itu sendiri. Dari Polres Ogan Ilir sendiri termasuk di bagian 3.163 dan akan mengikuti pelatihan khusus. Betul. Nah, terus dan kemarin ada Pak Wakil Menteri Ogan Ilir memeriksa untuk lahan untuk mendukung program swasembada pangan. Nah, sejauh mana, karena ini lahan yang ribuan, apakah ini termasuk lahan juga yang komandan sampaikan tadi ini milik perkebunan, milik perusahaan, atau ini lahan milik siapa nih? Mungkin itu beda konteks ya. Kalau untuk yang kebetulan waktu Wamen kemarin datang itu terkait program OPLA, yang mana swasembada pemerintah ada 2 program, swasembada padi dan swasembada jagung. Yang mana untuk swasembada padi ini leading sektornya adalah dari rekan TNI, kemudian untuk swasembada jagung itu adalah dari kepolisian. Nah, untuk dari kepolisian sendiri lahan yang 3.000 ini adalah di luar dari lahan yang OPLA itu, yang dialokasikan untuk kegiatan OPLA. Artinya itu di luar itu. Di luar itu. Program ini dan biasanya tidak terlepas dari ada orang-orang yang bermain di situ dan. Ya, karena ada pupuk, ada bibit, ada alat-alat pertanian. Ya, mungkin di wilayah hukum Polres Ogan Ilir ini ada memang sengaja bermain seperti itu. Untuk mengantisipasi hal ini jangan sampai terjadi penegakan hukum tentang pelanggaran penyelewengan itu, mungkin ada antisipasi dari Polres Ogan Ilir jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Jadi perlu saya jelaskan dulu di awal bahwasannya Polri sendiri untuk mendukung program ketahanan pangan ini kita membuat 4 program. Yang pertama adalah pekarangan pangan bergizi yang berjalan itu P2B. Itu adalah di tiap-tiap desa itu kami gerakkan. Jadi setiap desa itu akan ada 1 personil yang menggerakkan tiap-tiap desa itu untuk melakukan penanaman di pekarangan-pekarangan, baik pekarangan rumah, pekarangan sekolah, pekarangan desa, pokoknya itu terkait masalah pekarangan. Kemudian program yang kedua adalah pemanfaatan lahan produktif. Pemanfaatan lahan produktif ini yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu kita saat ini ada 2 program di pemanfaatan lahan produktif itu, yaitu terkait swasembada jagung. Nah, itulah yang sedang kita gencarkan untuk melakukan penanaman jagung di perusahaan-perusahaan yang saat ini tanamannya belum menghasilkan. Yang tadi data dari perkebunan itu kurang lebih di Ogan Ilir sendiri ada 3.800 hektar. 3.800 hektar. Plus nanti kami juga akan menggerakkan untuk tiap-tiap desa 1 hektar. Saat ini sudah terdata kurang lebih 168 hektar dari tiap-tiap desa itu siap untuk dilakukan penanaman di tahun 2025 168 hektar? Ya. Tapi global kan? Global. Ogan Ilir. Jadi tiap-tiap desa itu ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar, ada yang setengah hektar, macam-macam. Tersesuaikan sama kondisi desa masing-masing. Kemudian yang program ketiga yang tadi ditanya ini adalah terkait masalah pengawasan, peredaran, pengawasan untuk pendistribusian pupuk, obat-obatan untuk tanaman, kemudian alsintannya. Itu kami juga sudah komunikasikan dengan kebetulan yang terdata di kami di sini kan ada agen pupuk di sini yang langsung dari perpanjangan tangannya dari Pusri. Nah, di situ kami melakukan koordinasi terkait masalah berapa alokasi yang ada untuk di Ogan Ilir ini. Kemudian kami juga membuat WA group yang mana nanti pada saat setiap pendistribusian di tiap bulannya itu akan dinotif ke pihak Polres. Jadi kita akan sama-sama memantau bahwasanya di sini desa ini akan melakukan pendistribusian untuk desa kelompok tani ini di desa ini. Besok akan dilakukan pendistribusian untuk kelompok tani A di desa ini. Nah, itu kami coba lakukan kerjasama sehingga nanti kita sama-sama bisa memantau apabila ada pupuk yang memang alokasinya sudah terdistribusikan tapi nanti begitu dicek di lapangan ternyata tidak. Nah, itu akan kita cek benar-benar kita kawal. Wah, rekan-rekan sekalian, ini luar biasa ya.
sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, kalau ini benar-benar dilaksanakan, artinya seperti penjelasan beliau, ini akan terpantau setiap penyaluran. Jadi masyarakat bisa langsung keluhannya bisa langsung didapatkan pada saat itu. Betul. Apalagi ada WA group, pihak kepolisian bisa memantau dan masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan. Wah, ini luar biasa program ini. Kalau di Polda itu ada namanya Komplek Pakri. Betul. Ini milik Polda khusus, ditanami jagung, kemudian ikan, baru-baru ini ada lonceng ayam potong. Nah, kalau Polres Ogan Ilir sendiri ada tidak? Alhamdulillah kalau kami ada juga program seperti itu. Juga. Jadi kami gerakan di tiap-tiap polsek. Di Polres pun ada. Jadi kita melakukan membuat apa istilahnya itu yang kolam ikan, yang untuk yang bulat itu kita tiap-tiap polsek ada 2 kolam. Nah, kemudian di tiap polsek ada 2 kolam dengan kapasitasnya kurang lebih 1000 ekor tiap kolamnya. 1000 ekor. 1000 ekor. Kolam tanah maksudnya atau kolam terpal? Kolam terpal, yang kolam terpal. Apa istilahnya itu, biopol ya? Ya mungkin ya. Setiap polsek itu dan. Iya. Nah, kalau misalnya seperti yang kita bahas tadi dan untuk antisipasi, mungkin selain pemantauan yang komandan sampaikan tadi, mungkin ada koordinasi dengan instansi yang lain. Itu harus ya, yang namanya untuk terkait masalah kita mengawasi pendistribusian pupuk itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian. Kita harus menggandeng seluruh stakeholder terkait. Dalam hal ini baik dinas maupun swasta. Ya, dalam hal ini BUMN lah yang melakukan yang selaku produsen pupuknya, dalam ini Pusri, karena kita dapat pupuk subsidi yang untuk masyarakat inilah sumbernya dari Pusri. Kami juga mengkomunikasikan dengan Pusri juga, terus nanti kami juga komunikasi dengan agen di lapangan, dan kami juga cek juga dengan Dinas Pertanian alokasinya di mana saja untuk pupuk-pupuk subsidi ini. Jadi tidak sembarangan bahwasanya nanti kita keterangan satu dari agen bahwasanya ke sana, tapi tetap kita harus cek juga bahwasanya si A ini benar-benar penerima dan memang dia berhak untuk menerima berdasarkan data yang ada di Dinas Pertanian. Nah, kita masuk ke makan bergizi gratis. Iya. Makan bergizi gratis ini juga, ini program pemerintah juga yang digaung-gaungkan pada saat 2004 hingga sampai 2025 ini. Kami sudah memantau itu Polres Ogan Ilir sudah mulai. Nah, sedangkan anggaran sudah belum berjalan. Kemarin kami sempat memantau Pak Kapolres membagikan nasi kepada maksudnya makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. Tapi anggarannya ini baru dimulai 2025. Betul. Nah, ini anggaran dari mana kalau Polres ini? Alhamdulillah kami kemarin sudah coba komunikasi dengan Pemda, dalam hari Dinas Pendidikan. Kami coba mendatakan sekolah-sekolah mana yang memang statusnya memang ini adalah jauh posisi jauh dengan dari jangkauan, kemudian memang jumlah siswanya juga tidak terlalu banyak, kemudian dan di situ juga akses untuk bahan makanan juga kurang. Nah, akhirnya kami datakan, kami coba komunikasikan, dan untuk sumber dananya kemarin alhamdulillah kami coba mengajak seluruh personel yang dimana di situ kalau hari Rabu sama Kamis kami coba ajak mengumpulkan sukarela. Nah, di situ pada hari Kamis nanti kita kumpulkan jumlahnya berapa, nanti kita belanjakan untuk pengadaan makan untuk sekolah-sekolah. Tapi tidak semua sekolah bisa kita akomodir karena memang keterbatasan segala sesuatunya. Kami paling 1 minggu itu 1 sekolah bisa kami sentuh untuk kegiatan tersebut. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, luar biasa ini ya. Kami juga berharap ya agar makan bergizi gratis ya instansi yang lain mungkin ya bisa mencontoh atau mengikuti yang sudah dilaksanakan oleh Polres Ogan Ilir ya. Karena anggarannya tidak ada, tapi Polres Ogan Ilir bisa melakukan dari dana yang dikumpulkan secara sukarela. Terakhir,
menurut pantauan dari kacamata Bapak sebagai Kapolres Ogan Ilir, apakah program swasembada pangan di Ogan Ilir dan makan bergizi gratis melalui atau melihat keadaan geografis, keamanan, menurut Pak Kapolres, apakah bisa dilaksanakan secara full? Insya Allah bisa dilaksanakan karena ini adalah program dari pusat dan kita harus mendukung. Jadi insya Allah bagaimana caranya ini harus bisa terlaksana karena memang ini untuk masyarakat kita semua, untuk perbaikan SDM dari masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kita harus sama-sama mensukseskan semuanya dengan semangat untuk bisa mensukseskan. Bisa sukses swasembada pangan. Betul. Oke. Waktunya sudah habis nih. Baik. Terima kasih. Kami terima kasih pada Bapak Kapolres yang di tengah kesibukannya, kami yakin sangat sibuk, tapi untuk melayani pers, beliau ini sangat dekat sekali dengan pers. Kami terima kasih karena ini penting juga bagi publik untuk disosialisasikan tentang program pemerintah swasembada pangan. Terima kasih, Dan. Baik, sama-sama.